Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat kompresor angin listrik dari kompresor bekas kulkas. Oke, di depan ini sudah ada kompresor bekas kulkas ya. Mungkin kalau kita beli harganya sekitar 50.000 lah kurang lebih. Ini ada kabel massa di sebelahnya, terus ada 3 buah saluran yang bisa kita lihat ya. Pipa saluran ini, pipa yang saya pegang ini pipa saluran intake ya, untuk masuknya angin. Pipa yang ini tidak kepake ya, jadi ditutup aja. Dan pipa yang ini adalah pipa keluarnya angin nanti. Nah, jadi pipa yang ini kita tutup aja pakai tang. Dan ini adalah pipa jalan masuk nanti angin yang masuk ke dalam kompresor. Bentuk kompresor seperti ini ya. Ini yang bekas-bekas, paling sekitar 50 ribuan harganya. Nah, di sebelahnya itu ada kotak. Dalam kotak ini ada pin ya, pin ada sekitar 4 pin. Kita buka dulu nih kotaknya, kita congkel aja pakai obeng. Nah, ini yang merah dan biru ini adalah kabel daya listrik ya. Nanti tinggal kita sambungkan dengan kabel yang lebih panjang untuk bisa kita hubungkan ke arus daya listrik yang terhubung dengan kontak. Nah, ini ada kapasitor ya. Kapasitor nilainya 7,5 mikrofarad ya, bisa dilihat 7,5 mikrofarad. Nah, ini kabel yang nanti kita akan gunakan untuk menyambung. Ini ada timah, solder, kemudian ini soldernya, dan ini colokan yang akan kita gunakan untuk menyambung kabel. Dan ini ada stop kontak ya, yang untuk kita gunakan untuk mengontak. Nah, ini kita pasangkan kabelnya ke colokan listrik yang nanti akan kita gunakan untuk menyalakan kompresor tersebut. Ini berguna ya untuk kita jika kita tidak terlalu ingin ribet bolak-balik ke bengkel hanya untuk sekedar mengisi angin, karena fatal juga kalau memang anginnya kurang dari salah satu ban, jadi nggak enak nanti bawa kendaraannya. Nah, ini kemudian kabel kita kupas ya, kabel yang dari kompresor. Kabel yang warna biru dan merah ini adalah kabel daya, itu bebas yang mana aja karena dia memakai sistem arus bolak-balik. Kita buka, kita kupas saja kabelnya pakai alat ini. Kalau memang agak ribet ya pakai tang, kita cabut. Nah, kemudian setelah terbuka, nanti kita solder ya agar terlihat lebih rapi. Yang sebelahnya juga kita buka. Oke, kita siapkan timah dan solder yang sudah kita panaskan. Kemudian kita solder di kabel yang sudah kita kupas tadi. Kita panasin dulu agar bisa menempel. Oke, pelan-pelan aja kita soldernya. Kita usahakan serapi mungkin agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, misalnya konslet atau kesetrum. Ini yang sebelah biru juga kita solder juga ya, serapi mungkin menoldernya. Oke. Kalau memang terasa kurang, kita tambahkan saja timahnya agar bisa menempel ke kabel yang nanti akan kita sambungkan ke
kabel daya ini. Jangan lupa yang sebelah sisinya juga kita solder juga. Nah, kita sambungkan kabel yang tadi telah kita siapkan ya, kabel yang panjangnya mungkin sekitar 3 atau 4 meter, sesuaikan aja dengan kebutuhan kita. Nah, setelah selesai kita kasih isolasi serapi mungkin, dan jangan sampai ada yang seratnya yang keluar agar tidak kesetrum atau menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, kita ikat, kita rapikan agar terlihat manis. Oke, kemudian kita potong kabel ya, mungkin seukuran 10 atau 15 cm, yang gunanya agar bisa kita sambungkan nanti ke stop kontak. Jadi kita bisa mengontrol kompresor dari stop kontak ini. Oke, kita solder aja, kita rapikan dari sisi yang kabel yang warna biru ini, kita solder. Di atasnya itu lem ya, Bi? Lem yang dipanasin. Kemudian kita sambungkan ke kabel yang tadi kecil itu ya, kabel yang sekitar 10 atau 15 cm, yang gunanya untuk kita sambungkan ke stop kontak yang tadi sudah kita siapkan. Oke, diperhatikan. Setelah selesai kita solder, kemudian kita sambungkan kabel biru tadi dengan kabel yang kita potong sekitar 10 atau 15 cm. Solder seperti dengan yang tadi. Setelah tersolder dengan rapi, kita bungkus lagi dengan menggunakan solasi, sama seperti yang sebelahnya. Kita rapikan juga, kita bungkus pakai solasi. Kita usahakan serapi mungkin ya, agar tidak terjadi kebocoran arus atau konsleting. Jangan sampai ada serat kabel yang terbuka. Oke, setelah rapi, kita siapkan stop kontak yang tadi yang kita akan gunakan. Kemudian kita pasang di sisi yang pertama, kita rapikan, kita pasang di stop kontaknya. Ya, yang untuk catatan yang sebelahnya kita bolongin untuk sebagai tempat keluarnya kabel. Jadi kabel yang dari stop kontak itu kita bikin lubang kecil di sisi stop kontak agar bisa kabel keluar dari stop kontak tersebut ya, seperti ini. Setelah kita pasang, kemudian kita pasang yang dari sisi yang menuju ke arah stop kontak, kemudian kita kencengin kabel plusnya, kabelnya, kemudian kita pasang. Nah, seperti inilah bentuknya, kurang lebih ya, bentuknya seperti ini. Bisa diikutin aja caranya. Kemudian kita pasang bautnya, usahakan serapi mungkin. Nah, jadinya kan seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita siapkan kapasitor yang tadi sudah kita siapkan. Kita pasang seperti ini ya, kita berikan terminal seperti ini, terminal yang gepeng, agar mudah nanti kita masang ke pin yang ada di kompresornya. Nah, seperti ini bentuk pinnya. Ini terbalik kanan kiri juga nggak masalah ya, sama aja.
sepatu pasang siapa nih? agar mudah dan tidak perlu solder lagi, tinggal kita pasang aja, kita jepit. Oke, mudah diperhatikan aja ya, kita jepit di pinnya itu, kita pasangkan di dua sisi, sebelah kanan dan sebelah kirinya. Nah, kemudian kita rapikan kabelnya, kita ketok aja biar lebih kuat cengkeramnya ya. Seperti ini kurang lebih bentuknya ya, diperhatikan. Kemudian kita rapikan kabelnya dengan menggunakan selasi agar tidak berantakan kemana-mana. Ya, seperti ini. Setelah selesai kita rapikan, kita pasang lagi kotaknya, kotak seperti semulanya kita pasang. Kemudian kita amankan dengan klemnya, kleman yang kawat tadi yang kita buka, kita tekan aja. Oke, seperti ini. Seperti inilah jadinya nanti ya bentuknya. Sebelum kita lakukan langkah selanjutnya, kita coba dulu ya, kita tes apakah berfungsi alatnya atau tidak. Kita sambungkan, colokkan tadi ke listrik ya, sambung ke listrik. Nah, kemudian kita nyalakan langsung di stop kontaknya. Oke, kompresornya nyala, bergetar. Kemudian kita rasakan di sebelah sini ada hisapan dan sebelah sini ada hembusan dari angin dalam kompresornya. Mungkin akan ada sedikit oli tapi tidak terlalu pengaruh karena hanya sedikit sekali ya bekas-bekas olinya. Oke, kita rasakan nih, kompresornya nyala dengan normal, hembusannya juga lumayan. Nah, kemudian setelah itu kita beli alat seperti ini ya, alat pentil. Matiin. Nah, kalau kita lihat di marketplace paling sekitar harganya sekitar 15 ribuan. Kemudian kita sambungkan dengan selang kompresor untuk selang angin ya. Goyang-goyang lah. Dengan menggunakan klem seperti ini. Nanti gunanya untuk bisa menyambung. Ini klem yang akan kita sambungkan ke kompresor anginnya. Ini kita sambungkan aja seperti ini ke tadi yang kita rasakan ada hembusan keluar. Kemudian kita kencengin klemnya ya, jangan sampai ada yang bocor karena akan mempengaruhi angin yang keluar dari dalam kompresor. Kita usahakan jangan sampai ada kebocoran di sambungan-sambungan selang ataupun sambungan-sambungan dari kleman-kleman ini ya, seperti ini bentuknya. Dan ini alat pentilnya. Kemudian kita coba ke ban mobil ya, kita lihat bannya kondisinya kempes. Kita coba dengan menggunakan alat pengukur angin, berapa tekanan angin sebelum kita pompa. Nah, ternyata memang sangat habis ya, tinggal sisa sedikit aja memang. Kemudian kita hubungkan aja tadi ventil yang sudah kita pasang di selang yang dari kompresor. Oke, setelah itu langsung kita on kan ya, kita langsung on kan yang dari kontak yang tadi kita buat. Oke, kita tunggu sampai proses pengisian angin berjalan. Mungkin kalau untuk kecepatan hembusan akan beda dengan kompresor angin yang besar ya, karena ini memang kompresor rakitan, tapi ya insya Allah cepat juga sih ngisinya.
Mungkin hanya memakan waktu sekitar 1 atau 2 menit saja sudah bisa terisi dengan PSI yang kita inginkan. Lalu untuk ban mobil yang belakang biasanya saya pakai 50 PSI, itu bisa sekitar kurang lebih ya sekitar 3 atau 4 sampai 5 menit lah maksimal sudah terisi dengan angin bertekanan 50 PSI. Oke. Prosesnya pengisian ban dengan menggunakan angin kompresor. Kita tunggu sampai angin terisi, kemudian nanti akan kita coba dengan menggunakan alat pengukur tekanan angin yang tadi. Oke, tampaknya udah. Kita akan coba apakah terisi anginnya. Kita gunakan pengisi. Oh, sudah terisi sekitar 20 PSI. Karena saya membutuhkan sekitar 50 PSI, maka saya akan teruskan untuk mengisi angin lagi sampai 50 PSI. Dan seperti yang tadi teman-teman lihat, itu membutuhkan waktu sekitar 1 atau 2 menit untuk bisa mengisi angin dari 0 sampai ke 25 PSI. Berarti kalau kita butuh 50 I, kita butuh sekitar 3 atau 4 menit waktu untuk mengisi ban angin tersebut. Oke, kita isi lagi. Dengan anginnya. Nah, ini penampakannya ya. Dari kompresor, selang menyambung langsung ke dalam ventil ban. Ini tidak ada tabung untuk menampung angin, jadi saya langsungin ke ban. Jadi tidak bisa untuk kita pakai untuk mengecat atau gimana. Tapi kalau mungkin bisa kita modif lagi, bisa kita bikin tabung dan kita berikan alat pengukur tekanan angin agar bisa kita gunakan untuk misalnya membersihkan filter udara, atau kita bisa gunakan untuk mengecat atau segala macam kebutuhan yang lainnya. Mungkin nanti kita akan bahas di video-video saya yang selanjutnya. Nah, ini setelah ini kita tes lagi menggunakan alat pengukur. Ya, ternyata udah lumayan penuh ya, udah hampir 50 PSI. Karena saya membutuhkan 50 PSI, jadi saya akan tambah lagi sedikit anginnya. Oke, sepertinya sudah. Saya akan mencoba ukur lagi. Oke, ternyata sudah sesuai dengan kebutuhan yang saya inginkan, yaitu 50 PSI. Oke, sampai sini dulu video saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.